Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STT Pemalang. Yaitu pada perkuliahan hari ini dengan tema kurikulum pendidikan. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan hamdalah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita belajar mendapatkan manfaat, barokah, kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam dunia pendidikan menjadi kontroversi publik baik itu di dalam masyarakat ataupun majemuk. Masalah utama yang dihadapi adalah peserta didik ialah perihal kurikulum yang selalu berganti-ganti dari masa 90-an sampai sekarang. Jadi kurikulum itu memang dari setiap pergantian menteri atau periode kepemimpinan presiden, kabinet itu pasti kurikulum berganti. Di dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting. Lantaran kurikulum merupakan langkah pertama untuk menciptakan sistem yang dapat berjalan dengan sistematik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sekarang ini seakan-akan sensitif terhadap dunia pendidikan yang sangat minim pengertian pemimpinan dan menjadi langkah awal pengertian pergantian kurikulum. Nah, jadi nggak heran ya kalau setiap pergantian menteri pendidikan pasti ada gagasan, ada di situ ada revolusi, pergantian secara menyeluruh terkait dengan kurikulum pendidikan karena setiap zaman berubah, kemudian kita pendidikan harus menyesuaikan dengan zaman yang ada, namun harus punya prinsip yang kuat, tidak tertinggal oleh zaman tapi tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang buruk dari era sekarang ini. Kurikulum merupakan sebuah jadwal yang direncanakan secara sistematik, yakni perangkat, kemudian perencanaan, pengaturan mengenai tujuan, adanya isi dan materi pengajaran. Oleh lantaran itu, kurikulum mempunyai komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi kurikulum. Jika dilihat dari sisi sejarah, istilah kurikulum itu dari kata kurikulum ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk dunia olahraga, yaitu mengetahui berapa jarak yang harus ditempuh oleh setiap pelari. Pada masa Yunani dahulu, kala itu istilah kurikulum dipakai untuk memperhatikan tahapan-tahapan yang dilalui atau ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet yang dikenal di dunia atletik. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya adalah pelari. Tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik, yaitu pada zaman Romawi kuno. Ya, kurikulum, makanya kalau ada ekspedisi namanya kurir, orang-orang yang mengantar barang lari. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti sama, berlari atau touran. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh suatu penghargaan atau medali. Kurikulum adalah suatu planning yang disusun untuk melancarkan proses berguru, mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Undang-Undang Nomor 23 Perihal Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum ialah seperangkat planning dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi disimpulkan bahwa administrasi kurikulum ialah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dan
sistemik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, adanya administrasi berbasis sekolah atau MBS, manajemen berbasis sekolah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh lantaran itu, otonomi yang diberikan kepada forum pendidikan dalam mengelola kurikulum secara berdikari dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian target dalam visi dan misi forum pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Jadi walaupun adanya MBS, manajemen berbasis sekolah, kurikulumnya harus menjadi patokan yang kuat. Capaian planning suatu pendidikan harus ada kurikulumnya, kemudian adanya penambahan di dalamnya terkait dengan kondisi lingkungan atau budaya yang ada di masyarakat, monggo bisa diimbuhkan di situ. Akan tetapi kurikulum ini menjadi bahan yang harus sebagai topik utama, sebagai langkah atau planning dari jenjang dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Itulah pentingnya tentang mempelajari pengertian atau administrasi kurikulum agar apa? Pendidikan kita itu sistematis, tertata dengan rapi sampai selesai. Yang B, ruang lingkup kurikulum. Manajemen kurikulum menerapkan belahan integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup administrasi kurikulum meliputi perencanaan, terus pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, aktivitas kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional yang berisi standar kompetensi atau SKKD, istilahnya dalam kita pendidikan itu adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan kebutuhan tempat dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang adanya integritas dengan akseptor didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum. Selain perencanaan yang merupakan tujuan pendidikan dan suatu materi pelajaran, pemerintah itu mengeluarkan pedoman-pedoman untuk yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya operasional di sekolah. Pedoman-pedoman tersebut antara lain struktur program, kemudian jadwal penyusunan akademik, pedoman penyusunan jadwal pembelajaran, pedoman penyusunan jadwal rencana mengajar, pedoman penyusunan satuan pelajaran, pembagian kiprah guru, pengatur siswa di dalam kelas. Jadi ketika kurikulum itu digelontorkan atau didistribusikan, disahkan oleh pemerintah, maka tujuan lembaga itu harus yang pertama menyusun jadwalnya. Untuk jadwal mata pelajaran mereka tidak mengatur hari apa, terserah kita. Nah, harinya apa. Kemudian RPS itu berarti capaiannya apa saja yang ada di dalamnya. Istilahnya itu silabus, RPH, rancangan pembelajaran harian. Kemudian jadwal pelajaran, itu ya yang harus disusun. Mereka mengeluarkan pedoman-pedomannya, terus kita yang di sekolah itu harus kita bisa mengatur pola penjadwal, kemudian bagaimana kiprah guru, kemudian pengatur siswa di dalam kelas. Poin yang D, kurikulum muatan lokal atau KML. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang disusun menurut kebutuhan di setiap daerah wilayah di mana materi pembelajaran tersebut diadaptasi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi, serta kebutuhan pembangunan tempat yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ada yang dinamakan muatan lokal dulu ketika tahun 2012 itu masih ada muatan lokal. Muatan lokal apa? Misalkan di daerah Jawa Tengah, untuk daerah pinggiran itu dulu muatan lokal adalah mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa. Itu muatan lokal. Jadi muatan lokal ini
materi pembelajarannya diadaptasi dengan lingkungan, dengan sosial, budaya, kebutuhannya apa. Ada juga dulu SMA saya itu ada muatan lokal, itu mata pelajaran bahasa Arab. Nah, karena apa? Karena dirasa bahasa asing selain bahasa Inggris, bahasa Arab juga penting di dalam sekolah, maka di sekolah saya dulu menerapkan adanya bahasa Arab, tapi sifatnya adalah kurikulum muatan lokal. Itu juga masuk dalam nilai rapot sama dengan mata kuliah lainnya, itu merupakan mata pelajaran yang bisa diusulkan dari sekolah untuk salah satu komponen juga dalam suatu program pembelajaran pendidikan agar menyesuaikan dengan lingkungan yang dibutuhkan. Ya, lingkungan tersebut butuhnya apa, dari pihak lembaga menyediakan atau membentuk kurikulum KML, kemudian meluncurkan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, kalau di luar Jawa ya, Kalimantan, Sumatera mungkin ada bahasa daerah-daerah sendiri, itu juga bisa dimasukkan dalam KML juga. Kurikulum muatan lokal asal diusulkan. Tergantung kebutuhan dari lingkungan yang ada di lembaga tersebut. Kemudian yang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, kemudian struktur, muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan itu tersebut secara garis besar mencakup yang pertama adanya yaitu visi misi suatu pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus mempunyai visi. Ya, visi itulah yang kemudian menjadi contoh dalam menyebarkan visi dan program-program pendidikan di setiap satuan pendidikan. Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Tujuan pendidikan nasional yang dipakai tumpuan setiap sekolah niscaya sama-sama akan, tetapi lantaran kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh masing-masing sekolah berbeda-beda, maka visi setiap sekolah pun tidak mesti sama. Contoh sebagai forum pendidikan dasar yang unggul dalam prestasi dilandasi kekokohan, doktrin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya. Jadi KTSP ini di dalamnya mencakup visi misi, kalender, silabus, RPP, tujuan pendidikan, dan satuan pendidikan. Visi misi setiap sekolah berbeda-beda. Setiap sekolah mempunyai pandangan masing-masing. Contohnya sekarang ini kedudukan antara sekolah dasar negeri dengan sekolah ibtidaiyah atau MI yang swasta, apalagi di kota-kota besar, itu malah yang banyak peminatnya adalah sekolah swasta. Misalkan ada SDIT, ada Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka lebih memperhatikan apa sih kebutuhan dari masyarakat, keinginannya apa. Misalkan sekarang itu banyak SD di tempat saya, kalau mata pelajaran di awal itu membaca Asmaul Husna. Dulu ketika saya sekolah di SDN negeri tidak ada yang namanya apa. Ada setidaknya kalau sebelum masuk kelas di depan upacara singkat absen satu-satu masuk kelas, periksa kuku dan lain-lain. Tapi untuk sekarang karena budaya masyarakatnya ingin agar anak-anaknya itu mempunyai pandangan religius, punya kebiasaan yang baik dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka sekarang sudah mulai menerapkan membaca seperti Asmaul Husna, kemudian misalkan nazom yang terkait dengan pendidikan itu sering dibaca ya, saya sering dengar. Ini salah satu itulah yang dinamakan kurikulum harus bisa sesuai juga, ada kesesuaian dengan lingkungan yang dibutuhkan. Kalau saklek maka akan beku ya, akan menjadi beku-beku apa, kita tidak toleran terhadap lingkungan yang ada di lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita. Ya, makanya kita sebagai calon-calon pendidik ini harus memperhatikan juga kebutuhan apa di masyarakat. Zamannya zaman apa sekarang yang dibutuhkan. Kita harus up to date, memperbarui dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita tergerus zaman, tapi kita mengikuti, mengalir, dan mempunyai prinsip yang kuat dalam mendidik peserta didik atau pembelajar. Baiklah, tibalah pada bab penutup. Kurikulum merupakan suatu buah jadwal yang direncanakan secara sistematis, yakni perangkat
planning dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pengajaran. Oleh lantaran itu, kurikulum mempunyai komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya adalah pelari dan korir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga terutama dalam bidang atletik dan zaman Romawi kuno. Bisa disimpulkan bahwa administrasi kurikulum ialah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, administrasi berbasis sekolah atau MPS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Itulah ihwafillah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila muthariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.